dengan tidak bermaksud sombong, betul-betul na'udzubillah, dan bukan juga dalam rangka ujub. Juga bukan karena ingin melecehkan, tetapi semata-mata karena fakta saja. Saya kenal seseorang yang sangat mendalam ilmu agamanya, terutama dalam bidang fikih, dan kemarin terkena COVID. Begitu gelisahnya, begitu ketakutannya dengan mati. Bahwa tujuan kita berzikir dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah untuk membersihkan qalbu. Sebagaimana Rasulullah katakan, inna likulli syai'in siqala, segala sesuatu ada pembersihnya, wa inna siqalatal qulubi zikrullah, dan sesungguhnya pembersih qalbu adalah zikrullah. Jadi tujuan utama zikir adalah untuk membersihkan qalbu. Karena manusia tersambung, terhubung dengan Allah melalui qalbunya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Bersihkan supaya komunikasi kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah menjadi baik karena qalbunya bersih. Yang kedua, tujuan kita berzikir adalah untuk membentengi diri. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia memasang benteng pada dirinya. Benteng dari apa? Terutama benteng dari gangguan iblis. Karena iblis ketika dulu diusir dan dilaknat oleh Allah, mengumbar tekad, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, sungguh pasti aku akan selalu mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dibentengi dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, tujuan kita berzikir adalah untuk memperbaharui iman. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, perbaharui selalu, baguskan selalu, sempurnakan selalu imanmu. Ketika ditanya bagaimana caranya ya Rasulullah, karena iman adanya di dalam qalbu, Nabi menjawab, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Diucapkan tetapi diarahkan ke dalam qalbu. Qalbu itu hati nurani, qalbu itu manah, qalbu itu adalah pusatnya ruh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kita membersihkan qalbu, membentengi diri, dan membaguskan iman kepada Allah. Jangan diniatkan yang lain-lain. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama, ikhlas bahwa hanya Allah saja ilah. Diucapkan dengan penuh keyakinan, ditembuskan masuk ke dalam qalbu, sampai nanti kalaupun mulutnya tidak bisa lagi berbicara, maka insya Allah qalbunya sudah terus dalam keadaan berzikir. Terus. Ini tujuan kita berzikir. Nah, saudara sekalian, zikir menggunakan afdhalul zikri. Zikir yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah. Apa arti ilah?
banyak orang sudah tahu, sudah sadar di balik kehebatan alam semesta ini, di balik kedahsyatan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di langit, di laut, di bumi, di balik semua ini pasti ada Dia. Dia yang maha hebat, Dia yang maha kuasa, Dia adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya pemilik. Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Rabb artinya penguasa, Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Rabb artinya pemelihara, pengendali. Orang banyak menyadari Allah lah Rabb, Allah lah pemilik alam semesta, Allah lah penguasa alam semesta, Allah lah pemelihara alam semesta. Tetapi tidak semua orang menjadikan Allah sebagai ilah. Apa itu ilah? Yang dicintai, yang dipentingkan. Kalau memang Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, mestinya Allah yang dijadikan ilah, yang dicintai, yang dipentingkan. Mestinya Allah saja yang dituju, didamba, diharap, dicari, dikejar. Mestinya Allah saja yang ditaati, disembah. Tapi ternyata banyak orang mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan dalam arti pemilik, penguasa, pencipta alam semesta, tapi ternyata yang dijadikan ilah bukan Allah. Banyak penguasa-penguasa dijadikan ilah, dihormati sedemikian rupa, disanjung. Banyak orang yang menjadikan ilahnya adalah kekayaan, harta benda, pangkat dan jabatan, popularitas, syahwat. Ilahnya belok, sehingga bagi dia ada Allah yang Rabbus samawati wal ard, ada Allah yang Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta, tetapi yang dijadikan ilah adalah yang lain, bukan Allah. Ini yang disebut dengan syirik, menyebabkan Allah bukan satu-satunya yang dijadikan ilah. Allah tidak lagi tunggal, satu-satunya yang diposisikan, ditempatkan sebagai ilah. Ternyata ada yang selain Allah, disejajarkan, diposisikan sama dengan Allah. Syaraka. Syaraka itu membuat tidak lagi sesuatu itu menjadi satu-satunya. Dia menserikatkan, menempatkan yang lain sejajar dengan Allah. Syirik. Karena itu zikir kita la ilaha illallah. Apa arti ilah? Di dalam bahasa Arab sendiri, kalau kita lihat dalam kamus Lisanul Arab, ilah itu banyak artinya. Saya kelompokkan saja untuk mudah memahaminya. Pertama, yang disebut dengan ilah dalam bahasa Arab itu adalah segala sesuatu yang dicintai, dipentingkan sedemikian rupa, sehingga dipuja, dimuliakan, ditinggikan, disanjung. Itu ilah. Karena itu orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu juga menyebut matahari sebagai ilahah. Apa itu matahari disebut ilahah? Dipentingkan sedemikian rupa. Yang kedua, ketika sesuatu sudah sangat dicintai, dipentingkan, dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, maka mestilah sesuatu itu menjadi yang paling dikejar, paling dicari, paling didamba, dituju, didekati, diharap. Iyalah, kalau orang mencintai kekasih, maka sang kekasih selalu dituju, didatangi, dikejar, didamba, diharap. Yang ketiga, ketika sesuatu itu dicintai, dipentingkan, karenanya dituju, didamba, diharap, maka apa maunya ditaati, diladeni, dilayani, diabdi, diperturutkan, diutamakan, diprioritaskan. Hati-hati dalam memahami, dalam mengamalkan tarekat.
Bisa jadi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan motor yang hilang cepat ketemu. Hilangnya adalah motor. Hati-hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga panen kali ini hasilnya banyak. Hilangnya adalah panen. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh, dapat jodoh. Capek juga kelamaan jadi jomblo. Jodoh yang menjadi ilah. Kalau sudah betul la ilaha, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tidak ada lagi yang dituju, didamba, dicari, dikejar, diharap, didekati, dijadikan tempat bergantung. Tidak ada lagi yang serba diladeni, dilayani, diperturutkan, diutamakan. Illallah, kecuali Allah. Ya tapi kan kita manusia Pak, perlu makan, perlu rezeki, perlu jodoh. Semua itu milik Allah. Maka ke Allahnya dulu, nanti Allah yang memenuhi keperluan kita. Jangan dibalik. Memang kita manusia perlu makan, perlu uang, perlu sehat, perlu rumah, perlu alat transportasi. Tapi kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi jangan itu semua yang dijadikan ilah. Allahnya. Toh Allah pemilik semuanya. Itu. Dengan tidak bermaksud sombong, betul-betul na'udzubillah, dan bukan juga dalam rangka ujub. Juga bukan karena ingin melecehkan, tetapi semata-mata karena fakta saja. Saya kenal seseorang yang sangat mendalam ilmu agamanya, terutama dalam bidang fikih, dan kemarin terkena COVID. Begitu gelisahnya, begitu ketakutannya dengan mati, begitu khawatirnya dengan urusan apakah kalau mati jenazahnya bakal dibungkus plastik lalu dikuburin begitu saja. Begitu takutnya, gelisah, heboh, betul-betul heboh. Tetapi saya jumpai ada banyak ikhwan-ikhwan TGN yang bertarekat kena COVID, tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Saya jadi gak habis pikir, ini orang gimana? Oh iya, memang lainlah antara orang bertarekat dengan tidak. Sekali sudah la ilaha illallah, sudah ke Allah. Mau hidup terus, mau mati, gak jadi masalah. Karena yang namanya manusia itu hakikatnya kan memang bukan sekadar badan. Manusia itu kan bukan sekadar badan. Badan manusia, tubuh, dalam bahasa Qur'annya itu disebut bashar, seluruh badan ini. Itu kalau dibongkar, dipreteli, dia akan tersusun dari organ-organ tubuh. Yang namanya otak, paru, jantung, mata, lidah, ginjal, tengkorak, ya. Bashar ini kalau diurai ini. Dan organ-organ tubuh itu, otak, paru, jantung, dan segala macam organ tubuh, kalau dibongkar lagi, dipreteli lagi, tersusun dari sel. Selnya macam-macam, ada yang berbentuk pipi seperti cakram, ada yang panjang-panjang, ya. Dan semua sel manusia itu sumbernya adalah senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Di antara protein itu ada yang menjadi DNA, deoksiribonukleik asid. Dan di antara protein itu ada yang kemudian menjadi COVID, coronavirus, ya, virus corona. Nah, jadi virus corona. Itu. Nah, DNA ini, bagi yang pernah belajar ilmu biologi, DNA
inilah yang mengatur bagaimana protein itu nanti berubah menjadi virus corona. Itu DNA yang mengatur. DNA ini yang mengatur bagaimana protein itu nanti menjadi stem cell, sel induk, sel punca, lalu berkembang menjadi sel yang pipih seperti cakram, sel-sel darah. DNA yang mengatur bagaimana protein itu nanti menjadi sel yang panjang-panjang menjadi sel saraf. DNA yang mengatur bagaimana sel itu akan tumbuh menjadi organ otak, paru, jantung. DNA yang mengatur bagaimana pertumbuhan sel itu nanti menjadi tubuh, apakah orang itu kulitnya hitam atau putih, jangkung atau pendek, berbulu lebat atau klimis. DNA yang mengatur itu. Protein, bagaimana dia tumbuh berkembang menjadi sel atau dia menjadi virus, itu DNA yang mengatur. Pada manusia membentuk organ yang macam-macam. Dan hasil penelitian membuktikan makhluk yang DNA-nya paling mirip manusia adalah babi dan simpanse. Tingkat kemiripannya 98,4%. Makanya vaksin yang paling cocok buat manusia itu yang diambil dari virus simpanse, karena mirip. Dan juga dari banyak vaksin atau obat-obat menggunakan enzim babi, karena ini paling mirip memang. Oleh sebab itu manusia tidak boleh terlalu bangga dengan tubuh, dengan badan, dengan basar. Kalau dia terlalu bangga dengan basarnya, nggak jauh beda dengan babi dan monyet. Lalu kalau begitu, di mana letak istimewanya manusia? Letak istimewa manusia itu bukan pada basar, bukan pada tubuh, bukan pada badan. Badan ada kolbunya, kolbunya badan itu jantung. Tetapi manusia yang sebenar-benar manusia bukan badan ini. Badan ini cangkang, wadah, casing. Manusia yang hakiki adalah manusia yang ruh, yang ditiupkan masuk ke dalam badan. Kita adalah kita yang ruh, dan pusatnya ruh adalah kolbu. Kita yang sedang dihadirkan di dalam basar. Jadi jangan lupa, jangan terpaku hanya mengutamakan badan. Jangan terpaku hanya mengutamakan badan. Awal mulanya dulu ketika Adam alaihissalam akan diturunkan ke muka bumi, Allah utus Jibril ke muka bumi. Lalu dari tanah macam-macam tanah yang ada di muka bumi, Jibril membentuk suatu susunan tubuh yang disebut basar. Dibentuk basar. Ini dalilnya surat Shad ayat 71. Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basar dari tanah. Basar itu tubuh, badan. Fa idza sawaituhu, apabila itu basar sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari rohku, kutiupkan salah satu dari roh-roh ciptaanku. Jadi yang manusia itu yang ruh, yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup, itu yang ruh. Manusia yang mengemban tugas dan tanggung jawab, itu yang ruh. Yang punya tujuan, cita-cita dan idealisme, itu yang ruh. Badan cuma cangkang, casing. Dan akan ada saatnya badan makin lama makin tua. Badan lemah, sakit-sakitan, lalu badan kehabisan tenaga, lalu badan ambruk, blok, itu yang disebut mati. Begitu basarnya badannya ambruk mati, ruh dicabut dikeluarkan, itu yang namanya wafat. Itu bedanya mati dan wafat. Jadi basar itu badan kehabisan daya, tenaga, energi, ambruk, blok, mati. Begitu mati, ruh dicabut keluar, itu namanya wafat. Semua basar pasti mati. Kalau sudah mati dikubur, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Tapi diri manusia yang ruh tidak mati.
diri yang ruh itu dibawa melanjutkan hidup di alam barzakh, hidup di alam akhirat. Memang ruh yang dari Allah di alam lahud dikembalikan lagi nanti. Jadi semua pasti mati. Ini orang yang sudah belajar tarekat paham betul. Diri manusia yang hakiki itu ruh, basar, badan semua bakal mati. Kenapa harus takut dengan kematian? Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, mau mati nggak? Masih banyak yang ragu-ragu. Saya tanya, saudara sekalian, mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati? Wahai para pencinta surga, bersiaplah untuk mati. Karena itu tidak usah takut dengan mati. Karena orang yang takut mati itu justru menunjukkan orang yang berpenyakit. Ya kan? Penyakit apa namanya? Al-wahan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, umat Islam ini akan seperti buih di lautan. Ya. Buih, busa, lihat di pinggir di pantai itu air laut busa. Banyak tapi dipermainkan gelombang. Apa karena sedikit jumlahnya nanti umat itu? Justru karena banyak. Kenapa kalau jumlahnya banyak tetapi justru dikendalikan oleh yang kecil-kecil? Diatur nasibnya oleh yang sedikit, dilecehkan oleh yang sedikit, diperhinakan oleh yang sedikit. Kan jumlahnya banyak. Karena mereka menderita penyakit wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah ada penyakit takut mati, itu problem. Kenapa takut mati? Ya kalau saya mati, badan saya nggak bergerak, nggak berfungsi lagi. Badan saya dikubur, busuk, musnah. Maka kematian adalah kemusnahan. Kematian adalah akhir segala-galanya. Jadi saya nggak mau mati. Saya mau terus hidup badan saya di dunia. Hubbud dunia. Karahiyatul maut. Takut dengan kematian. Bagi orang tarekat, mati. Apa itu mati? Yang mati cuma badan, ruh wafat dikeluarkan. Badan dikubur, hancur, ruh melanjutkan kehidupan, tetap ada, tetap eksis. Kenapa harus takut dengan kematian? Dan orang-orang yang bertarekat berjumpa dengan Allah. Kan tadi dalam manqobahnya Syabdul Qadir Al-Jailani katakan, aku diberi buku catatan yang memuat semua daftar murid-muridku sampai hari kiamat nanti. Maka nanti pada hari kebangkitan aku akan berdiri di depan neraka. Ku periksa apakah ada murid-muridku yang dimasukkan ke neraka. Aku hadang, telanjur masuk aku tarik. Tidak, kau sudah la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa harus takut mati? Saya sedih dengan kawan yang ulama ahli fikih itu begitu blingsatan. Apa tuh blingsatan itu? Gelisah, takut, cemas, heboh. Tetapi orang-orang TKN banyak yang kena COVID, tenang-tenang saja, nggak takut mati. Ya, saya juga kena COVID. Memangnya Pak Ofiden nggak berjaga-jaga? Jaga-jaga. Semua udah. Saya dakwah kemana pakai masker, cuci tangan segala. Ya memang udah waktunya kena, ya kena juga. Kenanya dari dalam rumah, dari anak. Anak pertama dulu, sekian hari, anak kedua, anak ketiga, terus ibunya, terus saya. Itu 26 Juni periksa PCR positif Pak. Periksa ronsen torak, dada, oh masih bersih, aman, tidak ada putih di dalam paru. Pimpin sholat maghrib, zikir, isya, zikir, makan malam, rebah, mulai panas naik. Itu tanggal 26, saya ingat, Sabtu malam Ahad. Besoknya tanggal 27, panas sudah turun, tetapi sesak yang mulai terasa.
teman adik-adik, teman-teman kirimkan oksigen. Setelah itu konsultasi dengan dokter. Dokter bilang tidak usah ke rumah sakit. Semua rumah sakit lagi penuh. Masuk rumah sakit juga nggak bakalan ketanganan. Dan kalaupun masuk rumah sakit dikasih obat-obat yang standar menurut Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan pun ngasih obat begitu mengikuti standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dan ternyata sejak awal Covid orang diperlakukan begitu, ternyata salah diubah obatnya. Salah lagi diubah lagi obatnya. WHO pun bisa salah berulang. Terus terang saya jadi mikir, banyak orang yang diisolasi mandiri di rumah kena Covid dan kemudian dengan penanganan yang tepat, istirahat yang cukup, sembuh. Tapi banyak juga yang dimasukkan rumah sakit terus mati. Matinya karena Covid atau karena salah obatnya? Karena WHO sendiri sudah berulang-ulang mengubah itu jenis-jenis obatnya. Obat ini boleh, kemudian datang tidak boleh, kemudian ini lagi. Kan kita ikuti terus itu perkembangan. Nah, jadi ketika dokter keluarga bilang tidak usah ke rumah sakit, satu keluarga di rumah saja. Apa yang paling penting? Istirahat yang paling penting. Perkuat imun. Nah, perkuat imun. Zikir, tenang, bahagiakan diri. Jangan takut, jangan cemas. Ya sudah, zikir aja terus. Mau apa lagi? Lipat aja lidah ke atas. Kopi aja terus. Ngantuk ya tidur. Bangun, ya, makan, sholat, dikasih obat apa untuk mengurangi sesak. Ya oke, tidur lagi. Bangun, sholat, makan, kasih obat, tidur lagi. 4 hari itu tidur melulu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi sudah baik. Sudah turun. Ya memang sesaknya agak panjang itu, tapi itu diatasi dengan banyak olahraga. Sekarang alhamdulillah. Ya. Begitu.